Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatiku semuanya. Salam pergerakan. Salam. Semoga sahabat-sahabati eksis dan dapat sukses dalam menjalankan aktivitas pergerakan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, saya ini kan lahir dari cabang Kota Malang ya, atau aktivitas saya ini di PMI Kota Malang, Mas Muafi. Betul. Ya, aktivitas saya ini di PMI Kota Malang. Saya lahir dari Rayon Al Hasani, Komisariat Asia, cabang Kota Malang. Lah, ini kan habis ini sahabat-sahabat semuanya, Kota Malang ini ada hajat besar ya. Apa itu? Sunatan. Itu yang dinamanya, ya? Yang dinamakan konvercap. Konvercap ya. Jadi sunatan. Jadi Kota Malang ini habis ini ada yang namanya konvercap atau konferensi cabang, yaitu pergantian ketua cabang lah ya. Nah, kemudian cabangnya diganti. Bukan. Bukan. Cabangnya tetap Kota Malang, cuman ketuanya yang diganti. Karena ketua Sena ini kan sudah 2 tahun. Jadi ya saatnya konvercap. Bukan 3 tahun. hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Ya, jadi sekali lagi Kota Malang punya hajat yaitu konvercap. Salah satu hajat konvercap itu ya pergantian ketua cabang lah ya, yang paling rame di situ. Nah, kemudian konten ini nanti ke depan beberapa program ke depannya akan membahas tentang konvercap di PMI Kota Malang ya. Jadi aku nanti Mas Muafi rencana ini bikin kontennya tentang konvercap. Ya nanti bakal ada calon yang saya masukkan juga, yang saya wawancarai juga kan begitu. Jadi di konten saya ini nama channel saya ini Kader PMI Channel, Mas Muafi. Kader PMI Channel. Ada 2 program unggulan. Apa programnya? Nah, program yang pertama yaitu Ngopra. Nah, ini kita ngopra. Ngobrol bareng Kader Putra. Lah, program yang kedua yaitu Ngopri. Ngobrol bareng Kader Putri. Nah, jadi begitu. Rokokan dulu sahabat-sahabat. Ini kopi saya belum jadi ini. Nah, jadi ada 2 program unggulan, Ngopra dan Ngopri. Ngopra dan Ngopri. Lah, ya tujuan saya ingin menjelaskan sedikit Mas Muafi. Channel saya ini memang saya bangun tujuannya tidak lain hanya ingin mengenalkan PMI terhadap yang belum kenal PMI. Nah, nantinya channel saya ini seandainya channel saya membeludak begitu kan, yang nonton banyak, ya harapan saya yang non PMI juga nonton channel saya kan, harapannya tak gitu. Kenal maka tak sayang. Tak kenal tak sayang kan begitu ya. Cara mengenalkannya ya harus dipublikasikan. Kita juga memanfaatkan era yang sekarang, era digital ini. Lah, saya ini ya sahabat-sahabat sama Mas Muafi ini, sahabat Muafi ini dari Rayon Condro di Muko ya. Iya, kebetulan saya dari Rayon Condro. Rayon Condro di Muko, Komisariat Sunan Ampel Malang. Komisariat Sunan Ampel Malang, sahabat-sahabat semuanya. Oh, suaranya kurang keras kayaknya sama Mas Muafi. Kurang keras. Iya, kurang dinaikkan. Ini diedit apa enggak ini? Enggak usah, enggak ada edit-editan. Hidup kan nggak ada penghapusnya, Mas, gitu. Hidup nggak ada penghapusnya. Sudah ini? Sudah. Los? Coba naik nggak? Oh naik, ya los. Ya. Oke. Ya. Jadi sahabat Muafi ini atau Mas Muafi ini dulu masuk PMI-nya atau Mapabannya di Rayon Condro. Kemudian PKD-nya Mas? Sama di Condro juga. PKD di Rayon Condro, PKL-nya di PMI cabang Kota Malang. Jadi sama Mas Muafi ini saya kenal sejak saat itu cabang Kota Malang mengadakan pelatihan instruktur ya. Lah akhirnya kenal sama Mas Muafi, sahabat Muafi ini di pelatihan instruktur tersebut. Kemudian aku sama Mas Muafi ini juga satu angkatan pelatihan kader lanjut di cabang Kota Malang. Lah kemudian angkatan Suhe.
Angkatannya Suhe. Nah, Suhe ini kayaknya subscribe juga ini. Kemarin ada Harry gitu, Mas. Sampai bertemu Suhe. Nanti kita ngopi-ngopi nanti. Nah, reunian lah. Reunian. Terus sahabat-sahabat ya itu jadi akrab banget lah sama Mas Muafi ini, sama sahabat Muafi. Kemudian karena angkatan Mapabanya dulu Mas Muafi, jadi Mas Muafi yang masuk cabang ya. Masuk cabang dulu sekarang. Mas Muafi ini angkatan 2015 masuk PMI-nya. Saya angkatan 2016. Di cabang bagian apa, Mas? Saya di Biro Kaderisasi dan Pengembangan SDM. Biro Kaderisasi dan Pengembangan SDM. Itu SDM. reshuffle. Iya, reshuffle. Sudah berapa lama sampai di cabang nih? 5 tahun mungkin ya. Oh, kejauhan. 5 5 bulan. 5 bulan jangkrik. Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. 1 semester lah. 1 semester. Selama di cabang enak, Mas? Enak apa enggak di cabang? Kalau enggak enak saya enggak mau masuk cabang. Serius? Iya. Bilang enak sih enak ya, karena di cabang kan ada wifi ID ya. Oh, yang dicabut itu sekarang. Betul, sekarang dicabut. Enaknya ada wifi ID. Pokok di cabang itu saya rasa udah menjawab kebutuhan zaman sekarang. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan kalau ngopi harus ada wifi, harus ada colokan. Oh, harus ada colokan. Kalau kayak gitu nggak laku. Iya, siap. Dan nggak mau bayar parkir. Takutnya dihipnotis, Mas. Tiba-tiba ada orang yang niup peluit, motornya dipegang, terus tiba-tiba kita secara otomatis mengeluarkan uang dulu. Banyak hipnotisnya di sini. Banyak hipnotisnya di cabang. Ngopi dulu sahabat-sahabatku semuanya. Mantap betul kopinya. Mas disuruput dulu, Mas. Siap. Kopinya. Nah, ini ndak di endorse ini sahabat-sahabat. Ndak disponsori, ini los. Ini saya ditraktir sama sahabat Muafi. Biasa, senior nraktir junior itu biasa dalam PMI itu. Saya diculik tadi. Nah, kembali ke konteks sahabat Muafi. Jadi gini sahabat Muafi ini masuk cabang di reshufflean di periodenya Tumsena ini di bagian Biro Kaderisasi dan Pengembangan SDM. Nah, kemudian karena kembali lagi ke konteks ya, kita tarik lagi. Mana? Tarik lagi ya, Mas. Tarik lagi. Kota Malang kan punya hajat yang namanya konferensi cabang, atau konvercap itu kan. Lah, sahabat Muafi ini sebagai ketua pelaksana konvercap. Kebetulan. Kok bisa kebetulan? Kebetulan saya ditunjuk sama orang-orang. Kok bisa nunjuk sampean, apa enggak ada sudah pengurusnya ini? Nah itu. Karena periode yang hampir 2 tahun. Karena banyak pengurusnya, maka perlu ditunjuk. Biar enggak saling iri. Oh, siap. Karena kalau enggak ditunjuk nanti enggak ada yang mau. Karena maklum anak PMI kan enggak lepas dari santrinya ya. Tawaduknya itu luar binahong. Luar binahong. Nah, terus mungkin bisa saya menjelaskan, Mas, sahabat-sahabat kan perlu informasi. Kiranya konvercap ini kapan dilaksanakan? Sesuai rapat yang terakhir. Nah, jadi konvercap itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 April dan berakhir pada tanggal 18. 15 April konvercap. Iya. Berakhir tanggal 18. Itu randonnya seperti itu kan. Tapi ya mudah-mudahan sesuai randonnya. Tapi kurang seru kalau sesuai randon biasanya sahabat-sahabat kalau gitu. Kurang seru. Ya, jadi mungkin bisa ditambah lah 1 minggu kita. Siap. Berarti tanggal berapa, Mas, konvercap? Tanggal 15 April sampai 18 April. Itu ya dicatat tanggal konvercapnya 15 April sampai tanggal 18 April. Nanti akan ada keterangannya di bawah ini. Oh, keterangannya di bawah ini ya nanti ya. Terus temanya, Mas Muafi. Tema konvercapnya. Temanya itu kebetul. Apa konvercap yang keberapa ini? Konvercap yang ke XLV.
Berapa itu XLV itu? Lah, berapa itu? Berapa sahabat-sahabat komen ya? Ya, XLV komen. yang tahu XLV komen ya sahabat-sahabat ya. Biar kita juga saling diskusi gitu. Masa Iya. saya sendiri yang tahu? Oh, kemudian tema. Nah, Tema Convercapnya apa ini, Mas Muafi? temanya ini kebetulan saya kan terinspirasi sama Mas PMI ya, karena udah lama nggak nyanyi lagu itu. Nah, itu Paling gimana? nyanyinya itu pas waktu momen Mapaba PKD. Nah, saya kan kadang kalau di kos diem tiba-tiba pengen nyanyi gitu ya. Nah, terus ketemulah tema kita, yaitu habislah sudah masa yang suram. Habislah sudah Habislah masa yang sudah suram. masa yang suram. Lah, kira-kira dari tema ini memang sampean sangkut pautkan dengan situasi dan kondisi Bukan, cabang atau bukan. gimana ini kok Bukan. temanya Jadi, seperti itu? Sempet ada juga pertanyaan Yang buat seperti tema itu. siapa sih? Sampean? Iya, kebetulan saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi Ah, kemarin itu memang sengaja dibuat seperti itu supaya banyak yang tanya, ternyata nggak ada yang tanya. Mungkin teman-teman sudah punya tafsirannya sendiri-sendiri ya. Jadi saya membebaskan seseorang untuk mencoba menafsirkan apa yang telah dari saya pikirkan, terus diskusikan ke teman-teman, ketemulah tema itu kan ya. Nah, memang sengaja nggak dikasih penjelasan kenapa kok temanya seperti itu, karena ya biar teman-teman juga nanti kalau ketemu saya kita diskusi, kita ngobrol tentang kenapa kok ambil tema seperti itu. Nah, kebetulan hari ini kok ada yang menculik saya. Saya ini korban diculik, sahabat. Iya Mas, ya kan. Nah, Ya itu tadi, tak kenal kan maka tak sayang. Ya, Jadi betul. aku juga ingin memanfaatkan media. Mungkin kan sahabat-sahabat bertanya sudah dari dulu, bahkan komisariat ini mendesak cabang sudah lama Nah, betul. untuk segera konvercap. Jadi saya kira dan saya rasa banyak yang menunggu komisariat akan informasi konvercap kan begitu. Kemarin juga masih tanggal sekian, awalnya tanggal sekian, akhirnya kebentur kongres karena Malang punya hajat juga kan begitu. Akhirnya sekarang barulah kita bisa melaksanakan konvercap yang akan dilaksanakan tanggal 15 sampai tanggal 18 April 2021. Nah, temanya habislah sudah masa yang suram. habislah sudah masa yang suram. Yang ke XLV. Lah, untuk pengertian temanya nanti sahabat-sahabat bisa komen. Kenapa kok temanya habislah sudah masa yang suram? Itu sahabat-sahabat bisa komen di bawah ya. Kemudian SLV itu berapa? Nanti juga komen juga sahabat-sahabat. Kira-kira kenapa lagi-lagi saya penasaran dengan tema itu Mas Muafi? Kenapa temanya seperti itu ya? Ha. Penasaran ya? Penasaran. Kita kasih tahu apa? Sumpah kepo Mas. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kenapa kok mengambil tema seperti itu? Karena dirasakan atau tidak dirasakan bahwasanya pandemi ini sudah memotong banyak proses kita. Sebelum kita mampu untuk beradaptasi ke kebiasaan baru. Nah, istilah new normal sendiri kan ada harapan bahwanya ya kita hidup kembali seperti biasanya dengan menggunakan atau mentaati protokol yang ada. Nah, harapannya ini ke depan paling tidak teman-teman itu yang dulunya pernah diajarkan survive. Nah, termasuk PMI ini juga kan organisasi survive ya. Dimanapun kita berada paling tidak ya kita mampu bertahan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oh, siap. Seperti harapan tema ini juga. Tema ini muncul berawal dari kondisi corona yang semakin merajalela. Dan saya sendiri selama berbulan-bulan yang awalnya kerja terus nggak jadi kerja, sempat buka warung kopi dan nggak lama. Hanya bertahan 1 semester. 1 semester itu 6 bulan. Karena pandemi dan akhirnya sudahlah saya relakan. Nah, setelah itu baru harapannya nanti teman-teman atau mungkin sahabat-sahabat PMI itu sudah tidak terlalu memikirkan corona. Ya tetap itu akan dipikirkan, tapi ketika hanya terpaku oleh corona dan alasan-alasan yang lain, itu proses kaderisasi akan terhambat. Gitu. Jadi perlu adanya inovasi yang baru
strategi kaderisasi untuk pasca pandemi itu seperti apa. Karena di hari ini vaksin juga udah mulai beredar kan. Nah, paling tidak dengan adanya vaksin yang beredar kita juga mampu beradaptasi juga, kita membuat misal konsep gerakan baru, konsep kaderisasi baru seperti apa. Terus kajian-kajian di media kita juga bisa memanfaatkan itu. Paling tidak kita itu ya mau belajar lagi, mau beradaptasi lagi, dan mampu hidup seperti normal lagi. Oh, siap. Berarti kan ya tema yang dimaksudkan apabila sudah masa yang suram, habislah ini masa, ya ibaratnya masa yang suram ini lebih spesifiknya masa pandemi ini ya. Masa pandemi karena ini sudah suram lah kan begitu, di mana ekonomi melemah dan segala macamnya, terbenturnya kan semua dibenturkan dengan terdampak dari pandemi ini. Jadi bukan karena kepengurusan yang 2 tahun lebih itu kan ya. Oh, begitu. Kemudian karena setiap kepengurusan itu plus minusnya ada. Oh, siap. Gimana? Ada plusnya. Tapi tidak membela cabang kan sama ini. Tidak. Oh, faktanya seperti itu. Oh ya, gimana? Kepengurusan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau ada kelebihannya ya diteruskan, kalau ada kekurangannya ya diperbaiki bareng-bareng. Siap. Kemudian persiapan ini Mas Muafi, persiapan Convertcap ini kan, jenengan ini kan ketua pelaksananya. Ya. Ketua pelaksananya. Lah, ini gimana untuk kepanitiaan, persiapannya sudah berapa persen ini untuk menggagas Convertcap ini? Kalau untuk melaksanakan kepanitiaan sendiri sudah hampir mendekati angka 80%. 80%. Jadi 78-an lah, 78%. Karena yang 20% itu masuk di ranah teknis lapangan. Oh ya, siap. Kalau untuk persiapannya semua sudah disiapkan, mulai dari administrasi, terus nanti siapa saja. Karena di awal Convertcap ini juga teman-teman berharap, kebetulan ini kan mendekati hari lahir PMI. Oh iya, ini memang bulan-bulan PMI. Bulan PMI. Bulannya PMI. Bulannya PMI sekaligus kita memperingati juga hari kelahiran PMI. Iya, benar. Nanti sedikit ada beberapa seminar atau mungkin dialog bersama orang-orang yang pernah mengalami bagaimana dinamika PMI Kota Malang. Ada di Kota Malang. Oh, maksudnya itu rangkaian kegiatan Convertcap ya? Oh. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya tanggal ini memang sengaja ditentukan di pertengahan bulan April karena ini juga sekaligus memperingati hari lahir PMI. Hari lahir PMI kan gitu. Lah makanya saya juga ngedirikan channel ini, membuat channel ini pas tanggal 1 Aprilnya. 1 April. Nah, saya pengen ya ini dengan di bulan April ini kan bulannya PMI. Channel ini juga tentang PMI. Aku ngalap barokah lah, masih istilahnya kan ngono. Lah, terus Mas, tadi tanggal udah ya, tanggalnya Convertcap kan tanggal 15 sampai 18 April. Kemudian tema juga sudah, habislah sudah masa yang suram, tadi sudah dijelaskan. Kemudian Convertcap yang ke berapa itu sudah dijelaskan. Kemudian persiapannya juga sudah 80%. Mendekati 80%. Nah, ya berkas-berkas juga disiapkan. Kemudian apa namanya rangkaian kegiatannya kira-kira apa saja tadi Mas? Kalau rangkaian kegiatannya kan untuk Convertcap itu. Untuk Convertcap. Nah, ini besok tanggal 5. Jangan lupa tanggal 5. Ya, jangan lupa tanggal 5. Bukan coblos nomor 5 ya. Oh iya ya. Jangan lupa tanggal 5 ada debat kandidat. Tanggal 5 Senin besok ya. Ada debat kandidat sahabat-sahabat. Ada debat kandidat calon dan begitu. Terus lokasi di mana ini Mas Muafi? Ini lokasi Convertcapnya ini, Pak Ketupel. Ketupel Convertcap. Lokasinya kebetulan ada di Dinas Sosial Provinsi. Di mana ya? Yang ada di Rampa. Oh, Dinsos yang pernah dipakai sekolah advokasi kebijakan publik itu kan? Pernah. Nanti Convertcapnya di sana. Insya Allah nanti kalau Gus Ketum bisa hadir ya kita hadirkan. Gus AB maksudnya? Ya, Gus Ketum. Oh, Gus Ketum. Siap. Nah, terus Mas Muafi
tadi kan juga ada kayak semacam diskusi gitu ya rangkaian kegiatan Converjapnya. Jadi kita sebelum melaksanakan Converjap persidangan itu kita ada diskusi atau dialog begitu, dialog publik itu. Ya, Seminar lah ibarat ya. Kemudian tanggal 5 besok ini ada debat kandidat ya, calon ya. Jadi tanggal 5 debat kandidat, tanggal 15 ya 15 ya. 15 itu ada open Converjap kampus pelaksana. Oh ya. Ini Mas Muafi, ini nggak tahu entah bertolak belakang atau tidak ya. Kira-kira biasanya kan ketua pelaksana, kemudian artinya penyelenggara, ibarat kalau di negeri ini kan KPU-nya lah, sama ini kan KPU-nya lah ya, penyelenggaranya kan begitu. Nah ini calon ini gimana, sahabat Muafi? Calonnya ini cukup apa namanya, cukup kuat atau gimana? Kalau saya mengibaratkan bukan penyelenggara ya. Saya mengibaratkan wasit. Wasit, oh ya siap ya. Gimana wasit. Pak? Jadi ketika permainan sepak bola, ada tim A dan tim B. Nah, tim A dan tim B itu kan mereka bebas melakukan serangan umpan-umpanan. Nah itu memang sangat diwajarkan. Cuma di dalam hal ini kan ini kontestasi ya. Jadi saya lihat calonnya ini sama-sama kuat. Dan calonnya sama-sama kuat. Karena sama-sama teman juga. Yang satu teman kepengurusan di bidang satu, yang satu teman yang dulu juga pernah belajar di komisariat. Bareng. Jadi sering lah ketemu sama calon-calonnya ini. Jadi sama-sama aktifnya, sama-sama berpengaruhnya, sama-sama punya potensinya untuk menjadi calon ketua. Lah kemudian Saman kan ketua pelaksana, sahabat Muafi, mungkin kan kadang kan memang yaitu kebiasaan sahabat-sahabat PMI terlalu tawadu sehingga ndak berani mengunggulkan dirinya karena takut dikira sombong. Padahal saya dengar dari Gus Baha itu ya orang tahu kalau itu dokter gigi karena ada tulisannya dokter gigi, bukan niatan untuk sombong. Memang kita kalau punya potensi itu punya pengaruh, kalau kita dirasa juga mampu menjalankan ya kenapa enggak jadi ketua pelaksana. Lah kira-kira Samen pas menjadi ketua pelaksana sekelas Converjap ya, ini apa kendalanya, kemudian hal yang diwanti-wanti nantinya ketika Converjap berjalan itu mungkin ada pesan-pesan kan gitu. Hal yang ini mulai dari prosesnya ya. Nah, dari proses pembentukan panitia sampai apa, memang ada tantangan baru. Jadi tantangan baru, kita harus beradaptasi lagi, mengetahui karakter tiap-tiap seseorang, bagaimana kita bisa melakukan koordinasi, terus kolaborasinya seperti apa. Ya itu memang butuh waktu yang lumayan lama karena jadi di kepanitiaan itu butuh waktu lamanya untuk itu. Koordinasi, nanti kolaborasi kita seperti apa. Nah, untuk mungkin hal yang diwanti-wanti ya. Hal yang tidak diharapkan ya jangan sampai ada pertikaian lah. Toh kita di sini ketika sama-sama sahabat, ketika memang bersaing ya bersainglah secara fair. Jangan sampai chaos dan perpecahan lah Kota Malang ini kan PMI. Kalau ngomongkan dialog, oke lah nanti didialogkan dengan baik-baik. Siap. Ya itu ya sahabat-sahabat, semua sudah dijelaskan karena ini waktunya sudah mau maghrib. Gelap ini ya? Sudah gelap. Saya nggak bawa penerangan sahabat-sahabat. Tadi sebetulnya saya bikin konten agak tadian. Kemudian sahabat Muafi ini, senior ini masih mau makan. Akhirnya makan dulu tadi ya. Ya mungkin itu saja sahabat-sahabat dan itu. Mungkin pesan-pesan sekali lagi sahabat Muafi untuk sahabat-sahabat kader PMI. Pesan-pesan untuk sahabat-sahabat PMI dimanapun kalian berada, disitulah kalian ber-PMI. Siap. Tetaplah menjaga marwah PMI. Siap, gitu. Oke Mas Muafi, sahabat Muafi, terima kasih banyak ya atas obrolan-obrolan dan mungkin mau membagikan ilmu serta mau men-sharingkan, menginformasikan perihal Converjap. Ya. Jadi itu sahabat-sahabat, sekian obrolan saya ngoprah kali ini ya, ngobrol bareng kader putranya sahabat Muafi ya. Ketua pelaksana Converjap XLV ya, yang akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 18 April mendatang ya.
Jangan lupa promosikan dulu channel saya. Jangan lupa di Subscribe ya, share ya. Klik ya sampai bunyi loncengnya. Sampai ada bunyi loncengnya. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk sahabat-sahabati kader PMI seluruh Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.